Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Eko Dharma Putra Bonklah. Terima kasih teman-teman support, like, comment, dan subscribe. Baiklah teman-teman, tanpa basa-basi teman-teman, langsung saja teman-teman. Ini bahan bonsai kelapa sayur teman-teman ya. Sayur coklat ini saya dapatkan sekitar 6 ataupun kurang lebih 7 bulan yang lalu teman-teman. Sudah sering juga saya buatkan konten mulai dari saat dia belum tumbuh daun teman-teman ya. Ini bahan ini dan tanpa sayap mawar teman-teman ya. Dan ini terlihat teman-teman kuncup pelepah terakhirnya yang tak jadi ini teman-teman. Ini sudah mengering total teman-teman ya. Untuk itu sepertinya sudah bisa kita pruning. Pada konten kali ini teman-teman saya mengangkat tema teman-teman ya, agar membuat tunas kelapa, membuat bahan bonsai kelapa dari tunas teman-teman ya, namun tetap menjaga pertumbuhan bonggol dan kesuburannya ke depan teman-teman. Dan ini teman-teman alhasil teman-teman ya, hanya kurang lebih 7 bulan teman-teman ya usianya. Bahan ini sudah belajar pecah daun teman-teman ya. Dia belajar pecah daun di daun kelima kalau tidak salah teman-teman ya. Kita hitung teman-teman ya, satu nih daun pertama rusak saya dapatkan di alam teman-teman ya. 1, 2, 3, 4, 5 teman-teman ya. Ini daun yang kelima teman-teman. Ini sudah menunjukkan gejala pecah daun teman-teman ya. Ini sudah beberapa kali saya buat konten ini bahwa ini kelapa sayur luar biasa teman-teman, karena dia kesuburannya dia cepat pecah daun teman-teman ya, dan kita tidak merusak calon batang dari pertama teman-teman ya. Ini daun kelima, daun keenam sudah kiri kanan belajar pecah daun teman-teman. Ini tidak disobek teman-teman, zoomkan kak. Ini jika disobek teman-teman, ini tepian daun ini akan mengering teman-teman. Ini terlihat masih segar dan hijau, tidak dirobek teman-teman ya. Daun ke-6 dan daun ke-7 nih teman-teman. Nah ini teman-teman, ini masih tidak saya robek teman-teman ya. Ini masih ada renggangnya teman-teman. Dan daun ke-8 teman-teman, ini terlihat sangat jelas teman-teman ya. Untuk itu ini sudah bisa kita sayat teman-teman ya. Ini teman-teman merenggang, ini bukan disobek teman-teman ya, bahkan ini belum terlalu merenggang teman, ini tidak saya sobek teman-teman ya. Dan sebelahnya nih teman bisa kita lihat apakah ini ujungnya masih menyatu teman-teman. Namun jika ujung ini ini bisa kita buang saja teman-teman ya, karena dia memang sudah akan mekar teman-teman ya. Ini sudah akan mekar. Untuk itu kita lakukan penyayatan agar dia lebih cepat mekar, dan kita menjaga pelepah ini agar tetap pendek dan daun tetap kerdil teman-teman ya. Ini ukuran kerdil ala saya teman-teman, ini sudah cukup kerdil teman-teman ya. Jika kita membuat lebih kerdil daripada ini teman-teman, bahan ini bisa tidak normal teman-teman ya. Ini hanya tak selebar telapak tangan saya teman-teman, dan pelepah teman-teman hanya separuh jengkal saya teman-teman ya. Ini jika kita ingin bicara kerdil teman-teman ya dari sejak tunas, namun ini sangat berisiko teman-teman ya. Beruntung kita tidak mengobrak-abrik batok dan akarnya dari pertama teman-teman. Ini seperti dia tumbuh di alam, bahan ini tidak diganggu teman-teman ya. Bahkan kita tidak membuang sabutnya teman-teman. Ini sebenarnya dalam program akar melilit batok teman-teman ya. Hanya ini ground, saya menggunakan ground aslinya teman-teman ya. Ini tak sekedar original teman-teman ya. Oke teman-teman, kita sayat teman-teman agar menjaga ukuran pelepah ini teman-teman agar tetap pendek teman-teman ya. Mungkin ada yang lebih pendek daripada ini teman-teman. Maaf saya mengatakan ini sudah cukup pendek teman-teman ya, dan sudah cukup kerdil teman-teman ya. Oke teman-teman, konsentrasi sebentar teman-teman ya. Kita berikan goresan di sini teman-teman, sisi kiri dan kanan teman-teman ya, agar pelepah bonsai kelapa kita pendek, mekar, dan tidak kuncup lagi teman-teman ya. Cukuplah tunas kelapa yang belum tumbuh daun ataupun yang masih tumbuh daun 1 dan 2 yang kuncup teman-teman ya. Namun jika dia sudah berdaun 3, 4, itu jangan biarkan pelepah ini kuncup teman-teman ya. Karena jika pelepah kita kuncup teman-teman, itu sangat berisiko disisipi oleh kutu hitam teman-teman ya. Meskipun kita memberikan nutrisi maksudnya pestisida pada batang-batang pelepah itu, jika dia kuncup teman-teman tidak ada rongga, maka pestisida tak akan masuk teman-teman. Kutu hitam bisa membunuh bonsai kelapa kita teman-teman. Teman-teman ini sedikit mesti berhati-hati dan konsentrasi teman-teman ya, karena kita
buang pelapis pelepah ini dalam kondisi bahan bonsai kelapa ini sudah rimbun teman-teman. Terlihat ini sudah berdaun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan daun ke-9-nya sudah akan mulai muncul teman-teman ya. Dan kita wajib menyayatnya teman-teman. Jika tidak ini pelepah akan bertambah panjang teman-teman. Bisa kita bantu pakai pisau teman-teman ya. Dan ini teman-teman, ini sudah hingga ke pangkalnya, sudah hingga ke tapak kita buang pelapis ini teman-teman. Dan tepian ini belum bisa kita buang sekarang teman-teman ya, karena ini masih sangat rawan teman-teman. Jika kita paksa teman-teman sekarang ini akan bersiko patah teman-teman ya. Untuk itu kita nantikan beberapa hari. Jika 2 atau 3 hari ini tepian pelepah ini sudah mengeras, lalu kita bersihkan tepiannya dan kita bersiap membuang pelapis pelepah yang termuda ini dan teman-temannya. Daun yang ke-8 ya, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Daun yang ke-9-nya teman-teman ini hanya dalam jangka waktu paling lama 1 minggu ke depan teman-teman. Jika dia masih subur teman-teman ya, nah, ini wajib kita kembali buang pelapisnya agar pelepah ini tetap pendek dan daun tetap kerdil teman-teman ya. Nah, ini sudah jelas teman-teman. Zoomkan Kak. Itu sudah terlihat jelas teman-temannya, rongga-rongga antara lidi satu dan lidi lain terlihat teman-teman. Ini bukan disobek teman-teman. Ini tunas kelapa ini sangat luar biasa teman-teman. Ini kelapa sayur teman-teman. Sudah pecah daun di daun yang ke-5. Oke teman-teman, saya lanjutkan pada ini kelapa gading teman-teman. Ini saat itu bersamaan saya mendapatkan teman-teman, dan ini masih juga tetap saya pertahankan. Mulai dari pelepah kuncup tak jadinya masih ada nih teman-teman, sudah mengering. Ini berfungsi untuk menjaga pertumbuhan bonggolnya teman-teman ya. Daun pertama sudah mengering teman-teman. Ini sepertinya juga kena hama kutu putih teman-teman ya, karena tidak ada daun kelapa itu yang menua normal di bawah daunnya 15 teman-teman ya. Jika dia mengering teman-teman itu 100% karena hama, bukan karena tua teman-teman ya. Apalagi jika daun ini hanya 3 lalu mengering 1, itu bukan karena tua teman-teman ya, itu karena hama. Oke teman-teman, sepertinya pelepah kuncup tak jadi pertama ini sudah bisa kita buang teman-teman. Bahkan kita bisa mencabutnya saja teman-teman. Nah, ini sudah saya cabut teman-teman. Dan ini daun yang keduanya sangat rusak oleh kutu putih teman-teman. Saya mendapatkan saat itu berdaun 2. Ini daun keduanya sudah terlalu parah teman-teman, bisa kita pruning teman-teman ya. Dan ini pruning efektif teman-teman, karena saat kita mempruning dia sudah menjadi batang teman-teman ya. Tidak ada lagi sisa potongan pelepah, agar bahan bonsai kelapa kita tak terlihat culun teman-teman ya, karena menyisakan potongan pelepah. Ini daun pertama juga kita buang teman-teman, hati-hati teman-teman ya. Ini masih saya program dengan sabutnya full teman-teman, karena menjaga agar batok di dalam ini tidak stres teman-teman ya. Kita tidak mengobrak-abriknya, agar berharap agar bahan ini dapat tumbuh subur dan umur panjang teman-teman ya. Dan ini daun pertama dan kedua sudah kita buang. Kita hitung teman-teman ya, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 teman-teman ya. Berdaun 10 di usianya yang kurang lebih 7 bulan teman-teman ya. Dan dia sudah belajar daun, pecah daun di daun ke sini teman-teman. Berarti daun ke 2, 3, 4, 5, 6, 7 teman-teman ya. Ini belajar pecah daun di daun ke-7. Oke teman-teman, daun kelapanya sudah terlihat jelas teman-teman ya. Kiri dan kanan sudah mekar teman-teman ya. Ini bukan dirobek teman-teman ya, bukan untuk mengesankan pecah daun. Inilah proses awal tunas kelapa itu belajar pecah daun teman-teman. Dan ini teman-teman sudah wajib disayat juga teman-teman ya. Namun berhubung susah teman-teman, ini pendek. Nah gini saja teman-teman. Baiklah teman-teman, ini sudah kita mesti sayat. Ini terlihat ini sisa potongan pelapis awalnya masih belum saya buang habis, karena menjaga agar bahan ini tetap bertumbuh tinggi pelepahnya teman, agar tetap seimbang. Dan sekarang sepertinya sudah bisa kita sayat sedikit lagi teman-teman. Maaf teman-teman, ini sudah terlalu kerdil untuk ukuran tunas kelapa teman-teman ya. Jika ingin lebih kerdil daripada ini teman-teman, berkemungkinan besar tunas kelapa tersebut daunnya takkan normal lagi teman-teman ya, takkan seperti daun tunas kelapa pada umumnya teman-teman. Oke teman, kita lanjutkan lagi teman-teman sisi sebelahnya teman-teman. Aduh, ini sebenarnya harus konsentrasi nih teman-teman. Nah ini wajib kita habiskan teman-teman ya.
Oke teman-teman, berhubung posisinya susah dalam perekaman teman-teman, saya lanjutkan pada bahan satunya nih teman-teman. Ini saat itu juga ada teman-teman ya. Ini juga ada, dan ini alhamdulillah saya menjaga ukuran daunnya tak terlalu kerdil teman-teman ya, agar dia cepat pecah daun. Terbukti teman-teman, ini sudah banyak full pecah, maksudnya sudah banyak belajar pecah daunnya teman-teman ya. Hanya di ini sepertinya yang lebih tua teman-teman, ini sekitar 10 atau 11 bulan. Oke teman-teman, terima kasih supportnya, like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.